شخبطنا بابنا على صنعاء وقد اتبعت دين محمد أخشى أن يثير هذا محمد فيرسل إليه مددا ينصره. هذه إرادة الله. Dunia pengobatan semenjak dulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas diri dari berbagai macam penyakit itulah yang mendorong manusia berupaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah terkontaminasi, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit tertentu. Teknologi medis boleh saja merambati modernisasi dan sofistikasi yang sulit diukur. Namun perkembangan jenis penyakit juga tidak kalah cepat beregenerasi. Sementara banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan manusia dengan ditinggalkan begitu saja. Setiap kali penyakit muncul, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan obatnya. Sungguh, telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, serta dia banyak menyebut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil TV, bukan rahasia lagi, pengobatan dengan bahan kimia sintetis mungkin dapat mengobati suatu penyakit, tetapi dapat juga menimbulkan penyakit bawaan yang lain. Sebagai bentuk efek samping yang buruk dari sifat bahan kimia, satu penyakit dapat disembuhkan, tetapi dapat muncul penyakit lain. Dan ternyata mahalnya obat kimia sintetis bukan jaminan kesembuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan penyembuhnya. Hanya saja ada manusia yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Kenyataan lain yang harus disadari oleh manusia, bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberikan petunjuk pengobatan, maka petunjuk pengobatan itu sudah pasti lebih bersifat pasti dan bernilai absolut. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja memberi petunjuk tentang pri kehidupan dan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, tetapi juga memberikan banyak petunjuk praktis dan formula umum yang dapat digunakan untuk menjaga keselamatan lahir dan batin, termasuk yang berkaitan dengan terapi atau pengobatan. Petunjuk praktis dan kaidah medis tersebut banyak sekali didemonstrasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya. Bila kesemua formula dan kaidah praktis itu dipelajari secara seksama, tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin dapat mengembangkannya menjadi sebuah sistem dan metode pengobatan yang tidak ada duanya. Disitulah akan terlihat korelasi yang erat antara sistem pengobatan ilahi
dengan sistem pengobatan manusia. Untuk itu, seyogyanya kaum muslimin menghidupkan kembali kepercayaan terhadap berbagai jenis obat dan metode pengobatan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai metode terbaik untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Habatus sauda, minyak zaitun, madu, dan bekam menjadi alternatif pengobatan pada era modern ini. Bahkan, kedokteran modern mulai tertarik meneliti karena kandungannya yang mujarab sebagai obat. Istilah tibun nabawi untuk menyebut model pengobatan menurut sunnah Nabi sebenarnya tak dikenal pada masa kerasulan. Penggunaan istilah tersebut baru familiar pada abad ke-13 oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Za'adul Ma'ad. Dalam bahasa Arab, tib berasal dari kata taba yatubu toban yang bermakna kemahiran, memperbaiki diri, atau mengobati. Dari akar kata yang sama, tabib berarti pelaku yang mengobati atau dokter, sehingga tibban an-nabawi secara bahasa berarti pengobatan Nabi. Adapun Ibnu Qayyim memaknai secara istilah, kata tib bermakna ilmu untuk mengetahui kondisi tubuh manusia dari aspek kesehatan, baik untuk memelihara kesehatan maupun mengobatinya. Ibnul Qayyim pun mengatakan, kemujaraban tibbun nabawi akan dirasakan manfaatnya jika menerima dan meyakini Allah akan memberikan kesembuhan baginya. Sehingga pengobatan tibbun nabawi hanya cocok bagi jiwa yang baik, sebagaimana pengobatan dengan Al-Quran yang tak cocok kecuali bagi jiwa yang baik dan hati yang hidup. Beberapa jenis obat-obatan yang pernah dianjurkan Rasul diantaranya Habatus sauda atau jintan hitam, madu, minyak zaitun, kurma, air zam-zam, bawang putih, dan kam'ah. Rasul juga mengajarkan pengobatan seperti bekam atau hijamah, khitan, wudu, dan gurah. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran juga seringkali digunakan untuk pengobatan, yang dikenal juga pengobatan dengan ruqyah. Secara garis besar, Ibnu Qayyim membagi 3 jenis pengobatan Nabi, yakni pengobatan dengan menggunakan obat-obatan alami, pengobatan dengan menggunakan obatan-obatan ilahiyah, serta pengobatan dengan menggabungkan kedua unsur tersebut. Hal ini menjadikan pengobatan tibbun nabawi bukan lagi menjadikan pengobatan alternatif, karena keberadaan berbagai macam penyakit, termasuk sunnah kauniyah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit itu merupakan musibah dan ujian yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya.
Sesungguhnya pada musibah itu terdapat kemanfaatan bagi kaum mukminin yang berfikir. Allah memberikan keutamaan pada kaum mukminin dengan menjadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Sebagaimana tersebut dalam hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sisi lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, Dia pun menurunkan obat bersama penyakit itu. Obat itu pun menjadi rahmat dan keutamaan darinya untuk hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ikhwan dan akhwat, demikianlah keajaiban sunnah dalam timbun nabawi. Sunnah tidak selalu kita beramal atau berinfak, akan tetapi memahami timbun nabawi juga merupakan salah satu cara kita untuk mengikuti sunnahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk tetap teguh berada di atas jalan kebenarannya, bersegera untuk melakukan introspeksi diri sebelum datang di hari hisabnya semua amalan, dan menjauhkan dari perbuatan maksiat yang bisa membuat noda hitam di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.